Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sini Cipi dan selamat menonton. Semoga videonya bermanfaat. Enjoy. Halo, Mas Sinji di sini. Kita balik lagi di soal membahas soal statistika pendidikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah subscribe. Sekarang subscribe-nya Sinji CP sampai saya menayangkan video ini sudah sekitar 20 orang. Alhamdulillah. Semoga semakin bertambah dan terima kasih buat 20 orang yang sudah percaya kepada Sinji CP. Semoga ilmunya bermanfaat. Oke, lanjut ya. Nah, jadi di sini itu kita punya soal. Nah, tapi soalnya sekarang lebih agak berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi berbedanya itu di sini kita punya tiga data, tiga data X dengan satu data Y gitu. Nah, di sini kita diperintahkan untuk mencari seluruh normalitas dari semua datanya. Berarti kita cari satu-satu gitu. Baru ketika nanti sudah dapat semua, baru kita mencari homogenitasnya dari keempat data ini gitu. Kita bisa pakai cara Lily-Force atau pakai Solmorgraph apa gitu lupa namanya. Nanti saya akan contohkan satu-satu. Dan bisa jadi video ini akan menjadi beberapa part ya teman-teman, karena ini akan panjang dan ini manual gitu. Kecuali kalau kita pakai SPSS itu paling kelar berapa menit doang ini mah. Oke, nggak apa-apa. Semoga teman-teman dengan cara manual bisa lebih paham. Pada saat nanti teman-teman mungkin mau mengerjakan skripsi gitu kan, bisa lebih paham karena manualnya paham. Saya yakin SPSS-nya paham gitu. Dan yang penting pahami bagaimana cara membaca data. Oke, langsung aja ya. Kita bahas satu-satu. Teman-teman lanjut. Jadi di sini untuk yang pertama saya akan menggunakan penghitungan uji normalitas dengan Lily-Force. Yang ini kita hitung ya. Cuma di sini saya akan mengurangi tabel. Jadi biasanya itu kalau teman-teman udah nonton video saya sebelumnya, kita pakai 9 tabel. Tapi sekarang saya mau dia kurangin, saya buang 2 tabel. Jadi saya pakai 7. Sebenarnya bisa pakai 6, cuma kalau pakai 6 nanti agak bingung gitu karena ada ada tabel yang hilang padahal tabel itu penting gitu. Jadi nggak saya hilangin, jadi saya cuma pakai 7. Jadi ini akan lebih mudah sih menurut saya, lebih cepat juga sih ya, semoga. Pertama kita copy paste dulu ini. Nah, oke. Kita punya data sekarang, data si X1 ini ya teman-teman ya. Nah, seperti biasa ini masih berantakan, kita urutkan dulu gitu. Kita pencet data terus ascending. Nah, dia udah urut ya. Nah, habis itu kita cari apa? Frekuensi. Jadi nyari frekuensinya ini dia adalah seberapa banyak atau seberapa sering angka ini muncul dalam tabel gitu. Oke, karena ini akan sedikit memakan waktu, maka dari itu akan saya pause, nanti akan saya lanjut lagi kalau sudah selesai. Oke, lanjut teman-teman, ini datanya udah ya. Oke, jadi biar total data kan ada 25. Berarti kita hitung apakah frekuensinya ini benar 25 atau bukan. Nah, benar ya teman-teman, 25. Berarti dia benar sama ini. Habis itu baru kita nyari F-cum atau F kumulatif ya. F kumulatifnya itu dari angka dari sini nih kita jumlahin. 1 tambah 0 1, 1 tambah 2 3, terus 5 7 8 12 15 16 18 17 20 23. Dah. Oke, F-cum-nya udah ya teman-teman ya. Kita lanjut, habis nyari F-cum kita langsung ke nyari nilai dari Z. Nah, nilai dari Z itu adalah rumusnya itu X dikurang X bar dibagi
S. Jadi dia harus ada rata-rata dan ada standar deviasi. Karena di sini belum ada, berarti kita harus cari dulu. Kita taruh di sini deh ya. Pertama kita nyari rata-rata atau X bar ya teman-teman ya. Sama dengan average. Nilai ini kita drag. Itu kurung, bentar. Salah, bukan average. Oke, udah dapet rata-ratanya. Terus kita nyari standar deviasi. Standar deviasinya sama dengan stdef kali s, kita kurung ini, kurung enter. Nah, tapi teman-teman kalau misalkan nanti teman-teman dia nulis di buku untuk nyari standar deviasi, teman-teman harus pakai varians ya, nggak bisa kayak gitu langsung. Alright, kita belakang koma kita pakai 3 aja. Oke, kayak gini ya, standar deviasi dapat ini, rata-rata dapat ini. Lanjut. Nah, kita sekarang nyari nilai si Z nih. Nah, nyari nilai Z itu rumusnya adalah X dikurang rata-rata dibagi ini gitu. Jadi kita langsung pakai sum. Nilai si X ini kita pakai ini. Lalu dia biar nanti bisa di drag, teman-teman langsung masukin aja nilai dari rata-ratanya itu 31,769 dibagi, tutup kurung dulu, baru dibagi sama 4,746 kurung. Yes. Nah, udah dapat ya teman-teman ya. Tuh. Kayak gitu. Kita belakang koma ubah lagi 3 angka atau 4 angka boleh setelah teman-teman ya. Oke, kayaknya lebih baik di Z itu kita belakang koma 2 angka ya, karena nanti kita bakal pakai tabel Z ya teman-teman. Jadi belakang koma 2 angka aja, jangan 3, nanti teman-teman bingung buat nyari tabel Z nya, karena di tabel Z cuma 2 angka belakang komanya. Nah, oke, udah dapet. Habis itu kita nih nyari dari fungsi Z, fungsi Z itu frekuensi dari Z1 ini gitu ya teman-teman ya. Nah, ini pakai tabel gitu. Nah, ini kita nyarinya pakai tabel Z ya teman-teman. Oke, sebelum itu kita pause dulu supaya saya cari tabel. Oke teman-teman, udah pada ngerti kan ya pakai tabel Z, pakai rumus dapat tikungan jodoh. Jadi ini akan saya pause, nanti ketika udah kelar baru saya lanjut lagi. Oke. Baik teman-teman, lanjut lagi. Ini udah ketemu ya fungsi Z1 nya, frekuensi Z1 nya udah ketemu semua. Sekarang kita nyari dari SZ1, nilai dari SZ1 ini. Dia rumusnya adalah sum nilai dari fkum ini dibagi sama nilai dari ini data. Jadi teman-teman terusnya langsung 25 aja ya teman-teman ya, biar bisa di drag. Jadi langsung di drag. Nah, jadi terus sekarang kita nyari dari nilai mutlak dari fungsi Z1, frekuensi Z1 dikurang dengan standar dari Z1. Oke. Ini rumusnya dikurang ya. Jadi kita pakai sum lagi. Nah, ini dikurang sama ini sebelahnya. Enter. Oke. Dia kenapa nggak minus? Nah, dia kan ada minus nih. Ini nggak minus ya teman-teman, karena memang dia dilihat juga nggak minus gitu. Karena ini dia ada minus, kita ganti sumnya dengan ABS ya teman-teman ya, karena dia dimintanya adalah mutlak. Nah, mutlak itu dia rumusnya ABS absolut gitu. Oke, kita drag, hilang minusnya. Oke, udah dapat sini, berarti kita tinggal nyari nilai terbesarnya.
Nilai terbesar dari ini tuh berarti yang mana? 164, 16, ini dia nih paling besar ya teman-teman ya. Ini nilai paling besarnya, kita ganti warna jadi kuning. Kelihatan nggak? Oh nggak kelihatan. Ganti merah. Oke, oranye teman-teman. Nah ini dah ya. Jadi 0,196. Seperti biasa kita pakai alfa. Kita menggunakan alfanya 0,5. Menggunakan alfanya 0,05. Data terbesar yang kita punya itu adalah 0,164. Berarti maka didapat kita punya LO atau L tabelnya itu 0,164. Terus kita nyari LT atau LO itu L hitung ya teman-teman, maaf. Ini LT baru L tabel. Kita nyari rumusnya adalah sum. Nah, ini kan 0,05, berarti dia ada nilai apa ya? Nilai itunya lah, lupa saya namanya. Yang ini yang 0,886 ini adalah nilai dari alfa, nilai dari si alfa dibagi akar itu squared dibagi sama jumlah sebagai sama n. Oke, enter. Dia name, kenapa dia salah? Karena dia harus dikurangin dulu baru bisa. Name lagi squared. Sebentar. Yang kurungnya ada di sini ternyata. Nah, oke. Kita dapat nilainya ada 0,1772. Berarti jadi karena LO ini lebih kecil daripada LT, maka jadi kesimpulannya adalah karena L0 lebih kecil daripada L tabel, maka HO atau H0 diterima. Atau kata lain, dari data sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. Oke, itu ya teman-teman ya. Ingatin teman-teman, jadi dia itu kalau pakai Lily Force dia harus nilai dari L hitung ini harus lebih kecil daripada L tabel gitu. Tapi kalau teman-teman pakai pakai yang Kolmogorov-Smirnov, dia nanti dibandinginnya sama alfa gitu. Kalau dia nggak ada L tabel dibandinginnya sama alfa. Oke, untuk yang X1 kita sudah ketemu dengan dia adalah data berdistribusi normal. Sampai lanjut ke part 2 untuk nyari X2-nya. Untuk di video ini semoga bermanfaat. Jika ada yang merasa kesalah atau apa bisa nanti diinfokan lewat komentar gitu kan, biar nanti kita sama-sama belajar. Dan untuk kita di X2 nanti saya akan menggunakan rumus yang itu ya, Kolmogorov-Smirnov itu ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk sampai saat ini untuk selalu di rumah aja, stay at home. Oke, see you.